Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada saya dan saudara, sehingga Tuhan Allah, Allahnya Israel itu menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana Abraham merindukan Yerusalem baru, yang kelak kita juga nanti akan ke sana. Saya percaya rombongan ini juga akan terus memelihara iman. Kita sampai kepada Yerusalem baru, kota yang kita rindukan, kota yang dirindukan Abraham itu. Kita tidak hanya sampai di Yerusalem secara fisik, secara kota teritori seperti ini, tapi kita semua berdoa, kita komitmen untuk terus percaya kepada Yesus, bahwa satu saat kelak nanti kita akan sampai di Yerusalem baru, bertemu dengan Dia, Tuhan Yesus, kekasih hati kita. Karena itu kita akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini untuk mengingat kembali bahwa selama ini kita, mungkin beberapa di antara kita belum pernah datang di Yerusalem, belum pernah melihat ya perjalanan seperti ini, dan ini semakin meyakinkan kita bahwa Yesus itu pernah ada. Dia pernah hidup, dia pernah datang ke dalam dunia, dan karena itulah firman Tuhan katakan untuk mengingat kembali bahwa Dia sudah mati bagi kita, maka kita mengadakan perjamuan kudus ini. Kita akan makan roti, kita akan minum dari anggur, melambangkan tubuh Yesus, darah Yesus yang sudah mengalir di Golgota. Itu nanti akan mengalir di dalam tubuh kita, dan itu mengingatkan kita kembali bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Kita semua bangkit berdiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dan di akhir daripada pujian ini, Ibu Ketua nanti akan berdoa buat kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga.
pada pagi hari ini kita bersyukur menjalankan kami tidak dapat Tuhan mengatakan apa yang harus kami ungkapkan lewat lisan tidak kasih untuk menyatakan sukacita kami, untuk menyatakan perlindungan Engkau sebaik-baik kehidupan kami Bapa. Engkaulah Tuhan kami, rombongan yang datang dari Tuhan Talenta. Mari Engkau berikan kesehatan kepada kami pribadi dan pribadi. Baik Tuhan, saudara saya Tuhan Tehuri Bintang yang sakit sekarang. Mari berikan tangan saudara kuasa Bapak Yesus. Kami percaya Engkau jasa dari Kau Yesus, Yesus, Yesus. Kasih kebaikan kehidupan kami, mampukan kami, berikan kesehatan kepada saya, Bapak yang baik. Aku mampukan Tuhan, aku mampukan dan kuasa melihatmu, Bapak yang baik. Di mana kondisi aku berada dari penyakit diabetes darah tinggi, Bapak. Adalah seorang sembuhkan saya dari sakit Tuhan Kau dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, hal yang ajaib terjadi di tengah-tengah gereja. Membuka hati umat, membuka hati orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menopang dan menguatkan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Apakah ada sukacita hari ini? Ya, memang kita ada yang yang sudah sepertinya lelah, ya, ada yang dari Indonesia juga sudah seperti sakit, tapi saya lihat ya semangat masih tetap ada sama kita. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, tapi kalau tidak gembira, kalau susah itu mengeringkan tulang katanya. Tapi saya percaya kita kembali nanti ke Indonesia tambah semangat. Melayani Tuhan. Ini bapak-bapak pendeta, ya kami kalau nanti kita berkhotbah di sana, ya Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, saya sudah ke sana. Dan dia dikuburkan di Yerusalem. Kami beberapa kali foto-foto di sana. Nah, kita sudah bisa bicara seperti itu. Kalau baru kali pertama kita datang ke tempat ini. Dan ini pengalaman pribadi yang pertama buat saya. Semakin meyakinkan saya bahwa yang benar-benar dia ada yang memberkati kita dan semakin memberkati kita. Terlebih perjalanan kita kali ini perjalanan yang khusus. Ya, bersama-sama dengan Bapak Ketua dan Ibu Ketua, saya lihat ya beliau memberikan kekuatan kepada kita, semangat yang baru kepada kita. Dan saya percaya ya perjalanan kita orang yang 31 ini adalah orang-orang yang khusus. 30 ini adalah orang yang khusus dan saya percaya Bapak Ketua terus berdoa buat kita, satu semangat kepada kita. Dan ada satu juga Ibu Guru Buntung yang tadi malam terjatuh di kamar mandi, terpeleset, tidak apa-apa, ya dia hanya istirahat saja di di kamar. Mudah-mudahan juga kita berdoa terus, ya mudah-mudahan juga besok Ibu Guru Buntung bisa ikut bersama-sama dengan kita. Kita bawakan dalam doa, nanti juga beliau minta anggur dan roti, nanti mungkin bisa kita bawa dan kita doakan supaya setelah kita berdoa ibu itu bisa dipulihkan kembali. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus nanti Bapak Ketua akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus dan kita berdoa supaya melalui perjamuan kudus ini ya, nyata hadirat Tuhan akan membantu kita. Aku yakin saat kau ambil firman, ambil tes kolek. Oh ya, dan kita sambil saja kita memberikan persembahan kita dan satu orang nanti akan mengumpulkannya, Bapak Pendeta Pinson. Kita naikkan pujian, ya. Ku yakin saat kau berfirman.
Ku yakin saat kau berfirman, dan Tuhan nanti akan mengakhiri ibadah kita dengan memberikan doa perkataan. kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebuah pengalaman yang hebat dan luar biasa. Amin. Mungkin dalam hari-hari perjalanan kita anggap itu perjalanan biasa saja. Bagi Tuhan semua kerinduan kita itu berharga. Kerinduan itu memerlukan proses mulai dari tempat kita sampai ke Jakarta, kemudian ke airport, sampai kemudian ke Mesir. Di Mesir kita melihat bagaimana spot pengalaman rohani yang percaya kepada Tuhan dari sejak dulu kala sampai ke sini. Dan saya percaya bahwa kerinduan itu adalah sebuah barang berharga yang harus kita bayar dengan waktu kita, dengan kesehatan kita, dengan uang kita. Tapi yang lebih penting daripada hati kita yang rindu, memperlihatkan hubungan emosi kita dengan apa yang pernah Tuhan lakukan 2000 tahun di tempat ini. Saya selalu menahan air mata setiap aku teringat kepada apa yang di tempat-tempat di mana Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita diajak Tuhan untuk mengingat di tempat ini bagaimana dia disiksa tadi, bagaimana dia memikul salib, dan bagaimana dia disalibkan di Golgota, tempat di mana sebenarnya orang-orang Romawi menghukum penjahat-penjahat atau pemberontak-pemberontak kepada kolonial Romawi pada saat itu. Hari ini kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk mengingat itu semua. Ada Tuhan berikan kepada kita memori, dan memori itu kita gunakan dengan baik secara positif. Bukan mengingat hal-hal yang salah, mengingat hal-hal yang sudah berlalu. Karena Paulus mengatakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku dan berjalan ke arah depan, ke arah mana Tuhan yang akan memimpin. Itulah yang perlu kita ingat, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu tidak boleh hilang dari ingatan kita. Jadi spot ini telah memberikan, tempat ini telah memberikan kepada kita secara langsung bagaimana Tuhan itu 2000 tahun yang lalu melakukan itu semua. Dan ini diubah oleh dunia. Dunia mencoba mengatakan dia tidak pernah mati. Dunia mencoba mengatakan dia tidak pernah dikuburkan. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak dikuburkan. Ada orang yang berkata dia pergi ke Australia. Ada orang yang berkata dia pergi ke Prancis dan membuka sebuah komunitas di sana. Ada yang berkata dia pada Inggris. Bahkan Jepang pun mengklaim bahwa ada sebuah nama di sana dalam bahasa Jepang yang bernama Yesus dari Nazaret. Maka dikuburkan di sana. Manusia-manusia di dunia ini akan mencoba mengalihkan perhatian kita. Tetapi saudara tahu, kekristenan itu bukan hanya percaya kepada Yesus. Kekristenan itu adalah percaya kepada Yesus yang seperti apa. Ada orang yang percaya kepada Yesus yang tidak mati, tapi dia dapat menyembuhkan orang sakit, membuka mata orang buta, membuka telinga orang yang tuli, membuat orang berjalan lumpuh melompat-lompat.
yang mati pun boleh telah dibangkitkan, tapi dia sendiri bukanlah Tuhan. Maka tidak ada keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus yang bukan Tuhan. Percaya saja sama Abraham, percaya saja sama Musa. Dan apa yang dilakukan oleh Musa 40 tahun itu lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh Yesus secara fisik di sini. Ya, apa yang dilakukan oleh Elia, apa yang dilakukan oleh Elisa, mereka juga bisa membangkitkan orang mati. Yang mau kita lihat di sini adalah ketika Yesus saya yang datang ke dalam dunia ini, kemudian dia mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang masih saya ingat. Amin. Paulus mengatakan itu peringatan yang tidak pernah bisa lupa dalam kita. Karena itulah kekristenan kita. Kita hanya diselamatkan oleh Yesus yang datang dalam daging. Yohanes mengatakan, Yakobus mengatakan, bagaimana engkau membedakan roh yang datang dari Tuhan dan roh yang datang dari setan? Jadi bukan roh yang membuat mulut orang berbusa-busa. Bukan membuat orang, roh yang membuat orang gila. Perbedaannya, kata dia, hanya dua. Satu, roh yang datang dari setan adalah roh yang mengaku Yesus datang tidak di dalam daging. Tapi roh dari Tuhan mengaku bahwa Yesus datang di dalam daging. Artinya dia manusia. Dia manusia seperti kita. Tapi dia adalah Tuhan 100%. Nah itulah yang kita mau lihat di sini. Kita tidak mau melihat hanya korma saja. Itu hanya bagian dari para wisata saja. Korma bisa kita beli di mana-mana. Aku hampir tiap hari makan korma di Siantar. Saya beli dari sini juga itu. Cuman tidak ada label ini dan itu. Tetapi kita di sini untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan. Bahwa Yesus itu ternyata bangkit. Yusuf dari Arimatea telah memberikan kepada dia sebuah pernyataan-pernyataan yang dilukiskan dalam kitab Yesaya, yang dilukiskan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa dia akan dikuburkan di tengah-tengah kuburan orang kaya. Sebenarnya Yesus tidak bisa dikuburkan tempat orang kaya. Karena dia dianggap penjahat, maka disalibkan. Hanya orang penjahatlah yang disalibkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dia disalibkan seperti orang penjahat. Karena kalau bukan orang penjahat, dia tidak akan disalibkan. Tetapi, pernahkah saudara tahu? Setiap orang penjahat yang disalibkan atau yang dirajab dengan batu, itu tidak boleh dikuburkan. Itu harus dibuang di lembah kematian namanya. Sehingga itu dibuang di sana, maka orang-orang penjahat itu tidak pernah dikuburkan. Tapi Yesus sebagai orang penjahat dianggap, maka dia disalibkan, tapi dia dimasukkan di sini. Karena tidak ada satu titik pun dari perkataan Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang tidak digenapi dalam semua sistem hidup Kristus itu. Hari ini kita datang kepada Tuhan, berkata dalam hati, aku ingat Engkau Tuhan 2000 tahun yang lalu. Aku ingat apa yang Engkau lakukan untukku. Aku ingat bagaimana proses Engkau dilibas, dipukuli, disiksa 40 kali kurang-kurang satu. Aku ingat Engkau bagaimana Engkau memikul salib itu. Bagaimana Engkau terjatuh sehingga Simon dari Kirene boleh membantu Engkau. Aku ingat Engkau sampai di Golgota. Aku ingat di mana Engkau mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kenapa Engkau tinggalkan aku? Karena Tuhan biarkan, surga diam. Malaikat tidak datang seperti kata iblis untuk menangan-nangani dia. Karena kalau dia tidak mati dan tidak bangkit pada hari ketiga, maka semua rencana keselamatan yang diberikan atau yang diciptakan, direncanakan oleh Allah dalam kekekalan tidak akan pernah terjadi. Aku dan kau, setiap manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu di dunia ini tidak akan pernah diselamatkan. Itu sebabnya setiap orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, seperti Petrus, Yakobus, Paulus, Yohanes, Markus, Lukas, siapa saja, mereka teringat kepada apa yang saudara lihat sekarang ini. Jadi ketika mereka berkata Yesus, maka Yesus itu disimbolkan dalam hati mereka sebagai sebuah kredo, kepercayaan, iman, believing system yang ada dalam hati mereka tentang Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Hari ini kita akan mengingat dia, karena inilah sebuah peringatan yang tidak boleh
lupa, tidak boleh dihilangkan. Dalam 1 Korintus itu dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 11 itu mengatakan bahwa setiap kami melakukan itu, kamu mengingat, memberi peringatan kepada aku, mengingat apa yang Tuhan lakukan pada 2000 tahun yang lalu di tempat ini, di wilayah ini. Saudara-saudaraku, kita akan bersekutu dengan dia. Saya undang dua saja Bapak Pendeta untuk datang di tempat ini, Bapak Pendeta Charles dan Bapak Pendeta Manurung, untuk kita berdoa kepada untuk roti dan anggur ini. Kalau bisa nanti sesudah kita makan roti dan minum anggur ini, selokinya saudara boleh simpan sebagai kenang-kenangan, di mana engkau di tempat di mana Tuhan disalibkan, di tempat di mana Tuhan dikuburkan, di tempat di mana Tuhan dibangkitkan, engkau pernah hadir dalam sejarah itu. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, dan itu saudara diam saja, kami saja yang berdoa, ya. Diam dan berdoa dalam hati. Salibnya semua kita puji Tuhan. Salibnya senyap kami berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan, kami bersyukur Kau telah memberikan ruang dan waktu ini kepada kami di antara ruang dan waktu yang terjadi dalam hidup kami. Sebuah kekhususan, sebuah spesialisasi, anugerah Tuhan yang besar dan luar biasa itu Tuhan telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami di tempat di mana Engkau 2000 tahun yang lalu dikuburkan, ketika Engkau diangkat dari kayu salib itu setelah lewat jam 3 itu ya Tuhan, dan dimasukkan dalam kubur yang tidak pernah dipakai oleh seorang yang percaya kepada Engkau, Yusuf Arimatea, walaupun dia percaya secara distans, secara jauh daripada Engkau, tapi dia telah membuat sebuah sejarah penggenapan firman Tuhan perjanjian lama. Begitulah kami di tempat ini Tuhan. Kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mau supaya Tuhan jamahkan tangan Tuhan atas roti dan anggur ini dan berikan kepada kami, supaya hidup kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin. Kami boleh terfokus hanya kepada pelayanan diberikan dan Kau akan memberikan setiap kebaikan kepada kami, rezeki-rezeki yang baru, kemuliaan-kemuliaan yang Kau akan berikan kepada kami, kepada gerejamu, supaya gerejamu diangkat menjadi bagian rencana Tuhan yang agung. Terima kasih setiap hati kami Tuhan, Engkau jamah supaya kami dikuduskan, supaya kami dibersihkan dari segala apapun dunia ini, tetapi kami terfokus hanya kepada darah dan tubuh Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, kedua pendeta akan menghampiri saudara dan melayani saudara dan roti dan anggur. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau menebus duka. Kita berdiri semua, mari bangkit. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau
Engkau timur Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam kurir laut Engkau lemparkan dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. betapa besar Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kita angkat tangan ke atas bersekutu dengan tubuh Kristus. Aku memberikan apa yang telah aku terimakan daripada Tuhan. Pada malam waktu Tuhan ditangkap, ia mengambil roti dan bersyukur. Dia berkata, inilah tubuhkan yang berikan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu memakannya. Saudara makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita akan bersekutu dengan darah Kristus. Demikian juga cawan itu sesudah makan. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya. Saudara minum. Haleluya. Karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita boleh duduk kembali. Di bawah Simpan di bawah aja. boleh kenal-kenalan. Udah di bawah. Bisa di bawah. Bisa di bawah. Simpan, ditaruh tempat khusus sebagai kenang. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Ada kuasa Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita berdoa senyap saja. Saudara boleh berdoa dengan suara pelan saja, ya, dengan suara pelan. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjamah kami. Engkau telah menyembuhkan segala tubuh kami yang sakit-sakit, yang lemah-lemah. Engkau akan menjernihkan jiwa, roh, dan pemikiran kami. Kami akan menjadi orang yang berbeda. Tidak seperti sama kami datang ke sini, kami pulang. Engkau akan memberikan pembaharuan yang luar biasa. Engkau akan membuka jalan yang terbaik bagi kami semuanya, Tuhan. Rumah tangga kami akan Engkau bahagiakan. Anak-anak kami Engkau akan berkati. Keturunan kami Engkau akan jaga dan rawat. Gereja kami Engkau akan pelihara dengan hebat. Roh kuasa Tuhan Yesus Kristus dari surga akan bekerja bersama para pendeta 9 Sintua
dan semua orang-orang jemaat dimanapun mereka berada. Sehingga dengan demikian Gereja Pentakosta Indonesia dan seluruh jemaat yang boleh hadir di sini dapat Engkau pakai dengan luar biasa dan hebat. Dengan demikian sukacita kami disempurnakan. Hari ini Tuhan, kami merasakan jamahan tangan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami masih melanjutkan tahun kami. Kami percaya Engkau akan jaga, rawat dan pelihara kami. Engkau akan persiapkan segala sesuatu kepada kami. Kebutuhan kami, itulah kerinduan kami yang sebenarnya Tuhan. Sehingga kami sesungguhnya sangat percaya kepada Engkau. Tidak ada kekurangan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau melayani segala keperluan dan segala kebutuhan kami. Biarlah Engkau juga memberkati kepala atau leader tahun kami Tuhan, supir kami, siapa saja yang terlibat dalam tahun ini. Engkau berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apa saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Mari kita tutup kebaktian kita ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, kemudian kita memberikan kesempatan kepada Bapak Salib untuk memberikan pengarahan kepada kita. Kita angkat satu pujian lebih kurang. Lunga jono dititui Raja Iborsan dosanya orang bakti gori sambing orang iarap nalelia najono dipitu najono ngapola dipitu roibana Yes. Thank you, Pak Pendeta.